Di sebuah desa tua bernama Ciparagirang, ada sebuah hutan yang jarang sekali dijamah manusia. Warga menyebutnya Leweng Sunyi, sebuah tempat yang konon menyimpan gerbang menuju dunia lain, dunia yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat manusia. Orang-orang percaya, siapapun yang terlalu lama berada di dalamnya, bisa hilang tanpa jejak. Suara halaman kertas dibalik. Tokoh kita bernama Raka, seorang mahasiswa yang sedang meneliti cerita rakyat. Ia mendengar kisah tentang hutan itu dari seorang kakek di warung kopi. Dan rasa penasarannya, terlalu besar untuk ia abaikan. Kembali hening. Sore itu, dengan membawa senter, buku catatan, dan perekam suara, Raka melangkahkan kakinya masuk ke Leweng Sunyi. Awalnya biasa saja, tetapi makin jauh ia masuk, hutan itu terasa aneh. Tak ada suara burung, tak ada jangkrik, bahkan angin pun terasa berhenti. Suara jantung berdetak pelan. Di hadapannya, sebuah batu besar menjulang. Bentuknya, menyerupai pintu. Di permukaannya ada ukiran-ukiran tua yang tak ia mengerti. Saat jemarinya menyentuh batu itu, bumi bergetar halus. Udara berubah dingin, senter di tangannya meredup. Dan dari celah batu itu, muncul cahaya biru membentuk pusaran. Suara pusaran angin, huos. Raka merasa tubuhnya ditarik. Ia mencoba melawan, tapi semakin ia menolak, semakin kuat tarikan itu. Hanya dalam hitungan detik, ia terlempar ke tempat asing. Suara alam asing, angin, gema aneh. Langit berwarna ungu, 2 bulan menggantung di atas kepala. Pepohonan berkilau seperti kristal, indah, namun begitu sunyi, menakutkan. Suara bisikan halus. Di kejauhan, sosok-sosok tinggi berdiri. Tubuh mereka pucat, wajahnya samar, dan sebagian tubuh mereka tembus pandang. Mereka menatap Raka, seakan ingin membawanya. Suara langkah kaki bergema. Mereka membawanya ke sebuah desa aneh, rumah-rumah menjulang tinggi, tapi pintunya terlalu kecil, bukan untuk manusia. Suara bisikan semakin jelas. Jangan kembali, tetaplah di sini, dunia ini lebih indah. Raka ketakutan. Semakin lama ia berada di sana, tubuhnya makin samar. Tangannya mulai transparan. Ia sadar, jiwanya sedang ditarik, untuk menjadi bagian dari mereka. Suara langkah halus mendekat. Lalu muncul seorang perempuan, wajahnya cantik, namun matanya dingin. Ia membawa kendi berisi air berkilau. Dengan suara merdu, ia berkata, "Minumlah, kau akan merasa tenang, dan menjadi bagian dari kami." Suara jantung berdetak cepat. Raka hampir tergoda. Tangannya bergetar. Tapi ia teringat pesan kakek tua di warung kopi, jangan pernah makan atau minum di dunia itu, atau kau tak akan kembali. Raka segera meraih buku catatannya, menuliskan doa-doa yang ia hafal. Lalu berlari ke arah cahaya biru yang samar terlihat di kejauhan. Suara teriakan melengking, makhluk bunian marah. Makhluk-makhluk itu menjerit marah. Tanah bergetar, langit ungu berubah merah darah. Perempuan itu mengejarnya dengan kecepatan tak masuk akal. Suara napas terengah, langkah cepat. Raka berlari, melompat masuk ke pusaran cahaya, sambil berteriak menyebut nama desanya. Suara hening, lalu burung berkicau kembali. Raka terbangun di depan batu besar, nafasnya tersengal. Senter di tangannya padam, buku catatannya berantakan. Ia melihat jam, dan terkejut. Menurut perasaannya, ia sudah semalam suntuk di dunia itu. Namun, jam tangannya hanya bergeser 5 menit. Suara langkah tergesa. Raka berlari keluar hutan tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu, ia tak pernah kembali ke Leweng Sunyi. Suara berbisik misterius. Tapi ia tahu satu hal, gerbang itu nyata. Dan sekali terbuka, ia bisa menelan siapapun yang terlalu penasaran.